Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini video kedua seputar pondasi-pondasi untuk membentuk, membina generasi salihah, generasi Islam yang kuat, yang soleh, solehah sesuai harapan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah terakhir kita sampaikan bahwa pondasi yang pertama yaitu memilih istri yang salihah. Nah, dalam memilih istri yang salihah itu Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 standar wanita dinikahi oleh pria, yaitu harta, kedudukan, kecantikan, dan agama. Lalu Rasulullah SAW menganjurkan kita, memerintahkan kita memilih standar atau alasan agama. Nah, ini yang kita bahas yang pertama, yaitu memilih istri dengan alasan atau standarnya itu agamanya, kesalehannya, ketaatannya. Maksudnya di sini yaitu hendaknya seorang istri atau calon ibu itu adalah seorang wanita muslimah yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, baik tutur katanya, adab, akhlak, dan perilakunya, sehingga kelak dia itu yang diwariskannya kepada anak-anaknya, mulai dari anaknya di dalam kandungannya sampai ketika anaknya dilahirkannya. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan agama ini sebagai standar atau patokan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih." Surah Al-Baqarah ayat 221. Apa artinya? Sungguh seorang budak wanita yang hitam, buruk rupa, tapi dia beriman, lebih baik bagi kalian daripada seorang wanita musyrikah. Walau a'jabatskum, walaupun dia membuat kalian kagum. Tapi dia musyrikah, tidak beriman, kafirah, menyekutukan Allah. Cantik, kaya, tapi dia kafir, tapi dia musyrikah. Maka tinggalkan itu, kata Allah. Pilih wanita yang beriman walaupun dia secara ekonomi, walaupun dia secara status di masyarakat mungkin biasa-biasa, tidak dipandang, tapi dia beriman, memegang teguh agamanya, berakhlak yang mulia. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Demikian juga jangan kalian nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan kalian sampai mereka beriman. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang pria musyrik, sekalipun itu membuat kalian kagum. Mereka itu mengajak kepada api neraka, sementara Allah mengajak kalian kepada sorga dan ampunannya dengan izinnya. Maksudnya, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hendaklah seorang ibu itu punya agama. Paham? Ya? Akidah yang penting, ini paling penting akidah dan akhlaknya ini. Kalau akidahnya kokoh, akhlaknya mulia, yang lain akan mudah nanti. Dia akan menjadi seorang wanita yang penurut, beradab, berakhlak, yang akan diwariskannya kepada anaknya. Hatinya penuh dengan tauhid dan keikhlasan. Mampu dia nanti mengajarkan, menanamkan kepada anak-anaknya dengan akidahnya itu. Bisa dia mengarahkan anaknya kepada akidah yang benar, kepada tauhid, menjauhkan anaknya dari kesyirikan. Dan ini pondasi yang pertama. Karena seseorang itu mustahil dia bisa akan lurus dalam kehidupannya kalau dia tidak memiliki akidah. Jasad fisik ini hanya menerima perintah dari hati. Dan hati itu tidak akan kokoh, istiqomah kecuali di atas tauhid. Jadi yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pilih agamanya.
Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yaitu memilih wanita karena kedudukannya. Artinya berasal dari orang-orang keluarga yang memang baik-baik, yang dipandang, dimuliakan oleh masyarakat. Ini juga penting kalau kita bisa. Tapi tetap yang pertama tadi, agama. Di hadis tadi kan Nabi SAW mengatakan harta, kedudukan ini mereka dari keluarga yang dipandang, dimuliakan, dihormati, yang sudah dikenal lah, memang dia itu orang-orang baik gitu. Nah, kalau kita bisa menggabungkan dia seorang wanita yang beragama, yang baik, kemudian dari keluarga yang baik-baik juga, itu akan lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena dari keluarga yang baik itu akan terbentuk lingkungan. Karena nanti kalau dia punya anak, tentu dia juga akan bergaul dengan keluarga ibunya, kakek, nenek, paman, sepupu, dan segala macam. Kalau mereka dari keluarga baik-baik, tentu ini akan membantu untuk tumbuh kembang anak ini menjadi baik juga. Nah, Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya manusia itu seperti ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Barang tambang. Jadi barang tambang itu kan berbeda-beda. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada batu mulia, ada yang batu biasa-biasa saja. Manusia taubahnya seperti itu. Begitu juga baik buruknya berbeda-beda juga kan barang tambang itu. Minyak ada, solar ada, apa segala macam ya, macam-macam berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Nah, orang yang kalau dia itu asalnya dari lingkungan yang baik, walaupun nampaknya sama orang tidak baik, dia tetap ada asal itu. Kalau suatu saat ada kekurangan-kekurangan, dia akan kembali kepada asalnya. Emas diambil dari tanah. Diambil dari tanah kan kotor, berlumpur. Tapi karena asalnya itu memang sudah baik, tinggal ditempa dia menjadi baik dan berharga lagi. Tapi kalau asalnya memang tidak baik, ditempa bagaimanapun susah juga dia jadi baik kan? Ah, ini penting sekali. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An-nasu ma'adin fil khairi wasyarr." Manusia itu seperti ma'adin, barang tambang, dalam kebaikan dan keburukan. Khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik mereka di masa mereka jahiliyah, di masa-masa yang buruk. Khiyaruhum fil Islam, kalau dia masuk Islam lalu beriman, belajar, dia akan menjadi yang terbaik juga. Idza faqihu, apabila mereka paham. Umar di masa jahiliyah dia jadi tokoh yang yang top, yang bagus, jadi pimpinan. Ketika masuk Islam dia tetap jadi yang terbaik juga. Begitu juga. Nah, manusia begitu, maka harus dicari ini. Karena asalnya wanita yang saleh ini dari mana? Keluarganya. Ini penting. Ya. Nah, jadi Nabi SAW menganjurkan setiap pria, setiap laki-laki yang ingin menikah, hendaklah dia memilih pertama itu pilihan agama. Kemudian setelah itu lihat dia dari keluarga yang baik-baik. Ini dia yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi juga di awal kita sebutkan di video sebelumnya. Takhayyaru linutfikum, pilihlah untuk tempat benih kalian, wanita-wanita yang baik. Fa innal irqa dassas, sesungguhnya genetikal itu, karakteristik yang diturunkan itu dassas, menyusup atau diwariskan secara tidak disadari. Mungkin dia dapat dari kakeknya, ya kan, dari pamannya. Apa tadi pengaruh genetikal tadi. Nah, maka kita cari dari orang yang baik dan keluarga yang baik, yang memang asalnya mereka adalah orang yang baik saja, yang baik juga. Nah, itu usaha di antara usaha maksimal kita. Misalnya kita punya anak, ya, orang tua punya anak, ingin menikahkan anaknya. Begitu juga cari wanita yang baik dan dari keluarga yang baik-baik, sehingga diharapkan kelak anak keturunan kita juga menjadi orang-orang yang baik-baik juga. Ini dia poin yang pondasi standar kedua, patokan yang kedua ya dalam memilih istri yang solihah itu. Pertama karena agama, kemudian karena dari keluarga yang baik-baik, yang dipandang, yang mulia, yang dihormati dan dikenal sebagai orang baik oleh masyarakat. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan lanjutkan membahas masalah standar yang berikutnya seperti harta, kecantikan. Itu kita akan bahas pada video berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.